Oke, kembali lagi bersama saya di meja podcast Pranala Production. Malam ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau seorang musisi handal yang ada di Kota Makassar. Ini dewanya gitar ini. Alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu langsung sama beliau. Sekian tahun saya tidak ketemu sama beliau. Siapakah dia pemirsa? Mungkin penasaran ya. Sedikit lagi. Dadang. Oke, selamat malam Bang Muksin. Selamat malam. Wih, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya lihat ini masih awet muda sekali nih. Alhamdulillah, karena mungkin ya kerjanya nggak terlalu banyak, kerja keras kali ya. Gitu. Nggak terlalu santai gitu kerjanya, jadi Iya. ya kelihatan muda. lama, Padahal sudah tua ya. lama kita ndak ketemu ya. Iya, cukup lama ya, bro. Sudah kurang lebih 20 tahun ya baru kita ketemu lagi. Enggak juga, enggak sampai, karena sebelum 20 tahun itu Pernah ketemu. Sering ketemu. Ya, mungkin saya panggil Muksin saja ya. boleh. Kan dulu yang saya tahunya Ucing. Ya, itu, sekarang itu Muksin ya. Iya, panggilan teman-teman band dulu Ucing. Ucing. Gitu. Jadi saya panggil Ucing atau Muksin? Muksin aja. Muksin. Gini Muksin. Mungkin sebelum kita bincang-bincang santai di sini, Siap. mungkin bisa sapa pemirsa dulu, bisa perkenalkan. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muksin yang dulunya dipanggil Ucing. Mungkin teman-teman musisi Makassar sudah tahu ya, yang namanya Ucing itu yang mana. Ya, tapi sekarang udah namanya diperkeren lagi jadi Muksin. Karena memang nama saya itu Muksin Hasnan Yusuf, jadi saya perkeren lagi jadi Muksin. Jadi sekalian jadi nama musisi gitu. Jadi alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa diundang oleh teman lama saya yang paling ganteng gitu. Wish, paling ganteng. Makasih Pak Maulana. Oke, siap. Gini, Muksin, kenapa saya undang ke meja podcast Pranala Production, dan semoga kedatangan Kakanda Muksin di sini bisa menambah viewer Pranala Production. Amin. Asik. Luar biasa. Ini, Insya Allah ya. itu bakal terwujud. Ya, ini pemirsa, salah satu gitaris legend yang ada di Makassar ini. Ini sudah punya karya, mungkin sudah segudang karyanya beliau. Dia sudah sampai ke kancah nasional dan lagunya mungkin sudah sampai internasional mungkin ya. Sampai ke Asia. Begini, Muksin, saya mau bertanya ini Muksin. Ini sebenarnya sudah lama saya pendam ini. Oh iya. Oh gitu ya. Saya cuma mau cari tahu ini. Iya. Pengalaman hidup ya. Iya. Pengalaman hidup seorang musisi yang sampai sekarang ini masih tetap eksis ya. Alhamdulillah masih. Iya. Dan itu saya mau tahu di tahun berapa Muksin ini sudah kenal dunia musik atau sudah bermain musik gitu? wah, panjang sekali nih ceritanya, Bro. Enggak apa-apa, artinya kita disingkat aja. ya. Ini khusus ini malam ini, ini 3 jam bersama Muksin ini. Biasanya cuma setengah jam. Berarti honornya nambah nih. Ya. Iya, jadi pada mulanya saya belajar musik itu di masa SMP. Jadi di masa SMP itu saya sudah mulai dengar lagu-lagu rock gitu. Jadi awalnya memang
mengenal musik itu langsung lagu rock gitu. Jadi Iya. lagu-lagu atau musik yang lain itu saya nggak tahu gitu. Maksudnya bukan nggak tahu ya, dengarnya itu kurang. Ini aliran rocknya seperti apa itu? Metallica ya? Ya saya heavy metal dulu. Heavy metal. Jadi macam Itu perbedaan heavy metal dengan metal itu seperti apa ini? sebenarnya itu Beda-beda. genre aja sih. Jadi kalau metal Jenis itu, musiknya sama. jenis musiknya itu kan mengandung distorsi aja sih sebenarnya perbedaannya dengan semangat gitu. Jadi musik rock yang jelas di sini genrenya rock. Jadi metal itu mungkin ya istilah modern dari musik tersebut. Jadi misalnya heavy metal itu lebih berat gitu musiknya, rocknya lebih berat gitu. Jadi namanya Itu saja, di tahun berapa mulai dengar musik saya metal? zaman SMP itu tahun berapa ya? 86. 86. Saya sudah mulai 86. Saya pikir umurnya Muksin sekarang kan saya pikir kelahiran Nanya tahun umur. tahun 88 ya. Saya kira tahun 88. Lahirnya. Kenapa bisa? Iya, lahirnya tahun 88 terus dengar musik di tahun 83. Enggak, kita harus jujur di sini, Bro. Enggak, soalnya Iya, fans mukanya kakak Muksin ini saya lihat masih kayak umur apa ya? Ya, alhamdulillah. Masih belasan gitu. Oke, makasih, nanti Iya. saya traktir ini ya. Betul, serius ini. Saya enggak ngada-ngada. Iya, alhamdulillah. Makasih, Bro. Iya. Terus lanjut ya. Iya, jadi tahun 86 itu saya mulai ikut festival festival band di Universitas 45 waktu itu. Jadi saya waktu itu masih SMP kelas 1. Jadi saya mulai belajar main gitar akustik. Jadi dari lorong ke lorong gitu. Jadi Tahun 83 ya. 8 itu sebelum 86, berarti 85, 84. Ya. Jadi mulai saya mengenal, belajar, jadi saya ikut kompetisi musik dapur, musik kocak ya istilahnya dulu kita itu yang jadi alatnya itu kita nggak pakai alat yang ori. Artinya jadi kita alat yang panci tradisional gitu. ya. Artinya apa yang bisa kita manfaatkan pada saat yang beda di zaman sekarang semua serba serba ada. ori gitu. Dulu susah banget cari dan alat musik itu sangat susah sekali. Kita temukan yang apalagi yang alat yang bagus ya. Betul. Nah dulu itu saking kreatifnya teman-teman dulu, nah itu kita jadikan alat-alat masak itu jadi sebuah harmonisasi musik yang bagus, yang enak gitu. Jadi teman-teman semangat untuk berlatih terus. Akhirnya kita ikut kompetisi waktu itu di. Jadi pada saat itu sudah punya grup band ya? Sudah ada, tapi ya namanya band grup musik kocak gitu Ya, namanya. pemula ya, masih belajar. Jadi namanya dulu itu Parvin. Parvin Band. Itu Parvin Band. Ini saya baru dengar ini nama band Parvin Band ini. Iya, itu di Parvin, tahun 83 ke 86 ya. Iya, 83 ke 86 itu ya belajarnya gitar. Otodidak gitar, ya. Jadi memang otodidak. Pertama Otodidak. itu Awalnya otodidak. mengenal gitar itu ya main akustik gitu. Jadi belajar ke teman-teman. Biasa dari depan Depan rumah ya, rumah deker kita, biasa zaman dulu itu kan ada deker deker gitu. ya. Nah, kita jamming main-main. Iya. Walaupun salah apa ini yang kita tindis. Nah, Pokoknya belum paham ajar lah. aja gitu. Pengalaman yang pertama ya. Ya, pengalaman yang pertama yang paling saya nggak bisa lupain itu. Gitu, Bro. ya. Terus mungkin Muksin ini pada saat itu punya referensi tidak untuk saya ini harus menjadi musisi handal. Cita-cita ya. Cita-cita. Pada saat mungkin sudah mengenal dunia musik, industri musik, belum masuk industri musik ya, masih Iya, kenal belum- kita belum bermain masih, musik ya, main alat gitar itu. Benar. Kan kadang kita ketika nonton konser, kita melihat biasa ada
terinspirasi bahwa kapan juga saya bisa seperti mereka? Nah, itu Mungkin ada ya itu itu. ya. Itu jelas ada. Sudah Jadi pasti. di masa itu waktu di tahun 86 saya mulai terobsesi bercita-cita untuk menjadi musisi itu pas setelah saya pertama kali ikut festival di festival musik rock di Universitas 45 waktu itu tahun 86. Tahun 86. Iya. Itu juara. Saya nggak juara tapi harapan. Dapat Jadi harapan. waktu itu peserta yang paling termuda saat itu saya, karena saya masih SMP kelas 1, semua peserta yang lain sudah senior-senior, ada yang udah kuliah, ada yang SMA. Itu nama bandnya apa dia? Parvin. Parvin bandnya. Gitu. Ya, itu berarti bertahan ya selama dari Selama 86 sampai ke 90. 90 ya. Berarti 4 tahun bertahan band. pada saat Gitu. Itu pemain-pemain yang awal itu masih tetap dipakai pada saat festival atau sudah mungkin Beda. formasi sudah diganti beda. ya. Jadi di tahun waktu pertama saya ikut festival gitu, saya pakai teman-teman dekat rumah. Ada juga keluarga sepupu yang main drum, namanya si Ruan. Terus yang jadi vokalis justru itu pekerja pabrik bapak gitu. Jadi saya manfaatin dia karena suaranya kebetulan bagus. Akhirnya disuruh lah nyanyi ikut. Yang penting ikut dulu gitu. Nah, sepanjang itu Artinya pada saat itu mungkin kita tidak pikirkan bahwa harus juara. enggak, Yang penting enggak. tampil Yang penting dulu. tampil dulu. Dapat pengalaman ya. Pengalaman dulu. Karena waktu itu yang ikut senior semua mungkin. dan di antaranya ada Borobudur Band, ya ada pokoknya senior semua dan bagus-bagus. Ada leaders band mungkin. Ada semua, ada Pelita metal. Pokoknya semua senior ada. Yang jelasnya ada pemain Zebra, metal ya. Iya benar. Zaman-zaman pemain metal dulu mungkin mereka pasti Betul, ikut bro. itu. Iya. Jadi di tahun dari 86 ke tahun 9 dari tahun 90 ke 92 itu saya bentuklah band baru dengan personil yang beda gitu. Jadi 92 itu saya mulai bikin marching band. Mersin ya, saya masih ingat itu marching band Kan itu berarti itu sudah masuk juga di zaman saya tahun 90-an. itu Iya. Kan mungkin Muksin lebih duluan bermusik dibanding Iya. saya. gitu ya. Iya. Maka Jadi Muksin band itu Mersin band itu saya masih sempat dapat itu. Iya. Jadi waktu itu marching saya pakai Agus, Ya. Agus drum yang teman juga. Terus ada Berry keyboard, terus ada Ini masih zaman festival. zaman festival. Belum waktu komersial. itu. Belum komersil. Jadi waktu itu alhamdulillah marching waktu itu band saya sering dapat juara. Juara 1, the best gitar. Disitulah mulai saya terobsesi, lebih bertambah terobsesi lagi untuk meyakinkan diri bahwasanya saya harus profesional. harus jadi musisi Betul. sejati. Wis, tepuk tangan pemirsa. Luar biasa ini. Ini sebenarnya sudah lama sekali saya mau tahu ini sampai awal mula Muksin ini mengenal dunia musik, khususnya di industri musik ya. Terus ya lanjut. Tapi di waktu itu memang ngulik lagu itu sangat beda dengan sekarang. Beda itu. Jadi dulu kita ke zaman kaset ya. Zaman kaset itu kita putar, kita mau ngulik lagu, yang kita ulik duluan itu justru bukan lagunya. Apanya yang diulik dulu? Melodinya. Lucu gitu. Ya. Jadi kan harusnya lagunya dulu tuh Ya, didengar. betul. Tapi ini kita beda, melodinya dulu tuh didengar. Terus pakai tape deck ya. Zaman yang dulu. punya dinamo. Jadi diperlambat. dinamonya diperlambat. Jadi kalau udah sering itu dinamonya pas rusak, udah pita kasetnya tergulung-gulung gitu. Jadi lucu. Kaset juga dulu kan zaman dulu agak susah kita dapatkan ya. Susah. Kadang biasa belum ada kaset, mungkin pinjam dulu Pinjam, kasetnya teman. Biasa satu kaset itu pindah-pindah akhirnya hilang. Terus kalau nggak hilang pitanya ini kacau. Iya, luar biasa ini pengalaman hidup seorang musisi
ternama yang ada di Makassar. Dari main gitar biasa, terus mulai ngeband, terus mulai berkarya. Ini yang saya harus Tapi ada kupas. ada sesuatu yang betul-betul saya nggak bisa lupa. Waktu itu saya itu terobsesi, saya itu suka lihat Ian Antono gitarnya gitu. God bless. God bless ya. Waktu itu masih God Itu bless saya ya. punya salah satu idola juga. Ya, jadi saking saya pengen gitar itu, ini waktu itu saya belum punya gitar elektrik, Alit ya. belum. Jadi gitar akustik yang saya dibelikan sama orang tua itu, headnya itu saya bawa ke Bengkel. tukang kayu. Jadi saya ganti. rubah modelnya akustik. Jadi headnya itu yang gini. Hammer, model merek Hammer. Ini gitar kayu ya? Gitar kayu. Saking saya maunya Ya, pengen betul. sama ini Mas Ian Antono ya. Jadi hal yang saya nggak bisa lupain, gitar akustik yang dipaksain jadi gitar elektrik. Salah satu pengalaman yang sangat berharga mungkin. Iya. Iya. Gitar akustik pemirsa dibentuk menjadi gitar Model elektrik. elektrik ya. Itu bagaimana suaranya itu ya? Di zaman itu mungkin paling the best pada saat itu mungkin. Mahal kali gitarnya itu sekarang. Itu masih ada atau sudah hilang? Oh, udah nggak ada, Sudah udah ada. hilang bro. Walaupun Sudah. juga ada itu udah Udah. mungkin dipakai ya. Jadikan jimat saja. Jadi kalung ya. Iya. Oke, mungkin bisa santai-santai dulu kita ngopi-ngopi. Boleh. Masih banyak ya sebenarnya yang saya mau tanyakan ini. Iya. Ini baru pembukaan ini pemirsa. Jadi saksikan ya terus channel ini di Meja Podcast Pranalah Production, karena mungkin malam ini saya sudah janjian 3 jam sama Muksin. Ya malam mingguan bersama-sama ya. Iya. Ya jadi gini Muksin ya. Sebelum dari festival, untuk berpikir bahwa ketika saya bermain musik, terus yang saya mainkan ini adalah sebuah sebuah bakat, talenta yang saya miliki. Apakah pernah berpikir bahwa saya harus menghasilkan di dalam bermain musik? Artinya berpikir untuk saya harus komersil. Iya. Itu tahun berapa? Itu mulai berpikir itu tahun 96. 96. Iya. Jadi saya pas sudah masuk kuliah. Jadi bentuk band lagi, band baru bentuk lagi. band baru lagi. Jadi enggak, tetap marching. Marching band. Waktu itu pertama 95. Oh, tahun 95 Iya, ya. kita sudah main di Kareba gitu. Iya, Kita coba. Ini tahun dari tahun ke tahun ini belum dapat belum ketemu sama saya, mungkin sebentar. Pas ketemunya pasti akan masuk di Akan situ masuk, pembahasannya ya. Jadi di tahun 95 itu saya udah sama teman-teman marching, kita buat keputusan, buat komitmen bahwasanya udahlah kita stop aja deh main ikut festival gitu, karena kita udah banyak mendapat predikat-predikat yang alhamdulillah mungkin ini sudah cukup. Saatnya kita udah bisa cari komersil, kasih nyari lagi duit, yang baru untuk kasih lagi yang anak-anak baru yang teman-teman mau yang juga baru. ikut festival Betul ya. sekali. Jadi waktu itu kita coba masuk di Kareba untuk kafe ya. bisa main di kafe supaya kita bisa dapat pengalaman baru lagi. Iya. Rasanya tuh main kafe terus kita ngehibur orang itu gimana sih? Nah, terus dapat duit dari hasil keringat sendiri dengan bermusik itu pasti beda rasanya. Iya. Pasti ada kepuasan tersendiri ya, yang mungkin jauh lebih berarti gitu ya. Iya, betul. Jadi waktu itu 95 sampai 96. Iya. Pas saya masuk kuliah, teman-teman marching udah pada sibuk semua, udah ada yang kerja di sini, udah ada yang kerja di kantoran, ya pokoknya kemana-mana. Nah, saya masih tetap semangat waktu itu. Iya. Masih tetap idealis bermusik. Jadi saya tetap main di kafe-kafe di Makassar ya. Iya. Waktu itu 96 sampai 99. Iya. Nah, waktu itu. Jadi 99
sudah mulai saya berniat untuk long trip. Ya. Jadi main di kafe keliling Indonesia gitu. Ya. Jadi waktu itu saya bermula ke Kalimantan dulu waktu 99 ke 2000 itu saya ke Kalimantan. 2023 saya hijrah lagi ke Bandung untuk melanjutkan musik saya Untuk memperbanyak ilmu ya, musikalitas, pengalaman ya. Terus gabung dengan band-band yang ada di Bandung, Jakarta dan Itu masih tahun 96 ya? itu bukan, itu udah tahun 2000-an ke atas. Iya. Gitu. Nah, akhirnya sampai 2007 saya long trip, 2006 saya mulai untuk mencoba istirahat dulu long trip. Iya. Jadi saya pengen bagaimana sih rasanya. Saya mulai berpikir untuk bikin karya gitu di tahun 2006. 2006. Saya sudah mulai berpikir untuk berkarya gitu. Akhirnya, alhamdulillah, saya selesai saya selesaikan kontrak saya di Surabaya waktu itu dengan teman-teman band Makassar juga, cuman namanya dari Jakarta gitu ya kan. Jadi saya selesai 2006, 2007 saya balik, mulailah saya bentuk Magneto Band. Magneto dulu tuh. Magneto. Saya ikut jadi gitaris Magneto waktu itu. Oh, jadi Magneto ini awal mula ini dari Iya, tapi sebenarnya sudah terbentuk. Muxing ya? Sudah terbentuk. Cuma kan waktu itu belum. Setahu saya ini baru saya tahu. Setahu saya itu kan ada Robi di situ gitaris. Ada almarhum ya. Ya, almarhum Robi. Terus sebelum atau sesudah? Sesudah dia sudah Magneto itu sudah ada personilnya. Mereka sudah main kan sempat berkarya juga di Jakarta ya. Waktu itu jadi Magneto agak renggang, maksudnya enggak aktif. Iya. Jadi akhirnya pas saya datang, saya masuk. Akhirnya saya satukan lagi kembali teman-teman dan saya ikut menjadi gitaris 2 waktu itu di Magneto. Jadi sempat juga saya bantu merilis album pertama, album indie. Waktu itu yang lagu pertama itu HTS, Hubungan Tanpa Status. Itu saya ada di situ. Nah, 2008 saya lanjut kontrak saya di Surabaya waktu itu. Ngeband, long trip. Sama teman-teman di kembali Jakarta, lagi kembali ke Jakarta terus nge-bandnya di Surabaya. Nah, waktu itu Magneto dapat juara di ML Wanted waktu itu, masuk juara satu. Ya, dengan albumnya Aku Milikmu. Bukan, lupa saya. Iya. Mencintaimu kalau nggak salah ya, Mencintaimu. Nah, setelah itu saya balik 2008 saya udah stop long trip. Saya bikin band namanya Wijas. Itu saya kenal baik gitu. Jadi Wijas saya berkarya lagi di situ, berkarya dengan teman-teman Wijas. Ya, sempat rilis single album ya. Iya, jadi itu lagunya Butiran Debu ya. Iya, jadi tapi kita nggak usah bahas itu ya. Itu sudah lewat pemirsa. Sampai sekarang gitu maksudnya. Jadi memang pengalaman saya, perjalanan hidup bermusik saya itu memang pahitnya, manisnya, suka dan dukanya itu betul-betul sudah penuh ya di kepala ini. Jadi sudah dijadikan pengalaman memang, motivasi. Jadi begini bro, jadi saya long trip itu nggak sekedar long trip. Jadi selama saya long trip selama 9 tahun kurang lebih ya, saya memang di situ banyak belajar. Bagaimana sih caranya kita membawakan lagu orang gitu, kok enak banget gitu. Kok kenapa sih ini lagu orang kok disuka oleh orang? Apa sebabnya gitu? Dan selama itu saya mencari tahu, saya belajar bagaimana sih cara membuat lagu yang bagus itu. Bagaimana supaya lagu kita itu didengar enak banyak orang gitu. Diterima masyarakat ya. Diterima masyarakat. Nah, akhirnya dengan pemikiran itu terus menghantui pikiran saya selama siang itu, dan malam.
Jadi akhirnya saya mencoba untuk bikin album solo gitar Iya. di tahun 2011. Kalau tidak salah album solo gitarnya itu yang pernah saya dengar dan yang pernah saya lihat itu, kalau tidak salah Angin Mamir ya. Iya, itu album Itu kedua. album kedua. Album kompilasi. Kompilasi. Dawai Makassar namanya album dalam. Album pertama itu album Live Inspiration yang di dalamnya ada Always Love yang agak romantis gitu. Iya. Yang Biasa ya. semua Mungkin lagu itu diciptakan atau aransemen musik itu diciptakan mungkin ada pengalaman hidup. iya, Mungkin ya, dirasakan pengalaman mungkin. hidup yang sangat susah untuk dilupakan. susah untuk dilupakan dan sangat lama untuk menenangkan diri. Ya, istilahnya Untuk zaman sekarang untuk move on itu setengah Untuk move on itu lama susah sekali. ya. Jadi Makanya dituangkan ke musik. karya ke musik Ya. dengan pengalaman Judulnya itu. Always Love gitu. Always love. Pokoknya Artinya apa itu? di- Always pokoknya, love. ya. Selamanya cinta ya. Always Cintaku, selalu cinta gitu. selalu cinta. Walaupun disakitin, walaupun waduh jangan deh ceritain. Itu pengalaman yang sangat Iya. Nggak apa-apa. Meja podcast di Pranala Production ini apapun yang mau dicurahkan silahkan. Jangan, Nggak ada bro. masalah. Pokoknya jangan untuk yang pribadi mengungkapkan perasaan, mengungkapkan segala-galanya, nggak ada Iya, masalah. iya. Ya. Jangan dah. Jadi untuk bagaimana pemirsa tahu teman-teman yang nonton podcast ini tahu bahwa Muksin ternyata seperti ini ya. Nah, ini ada yang saya mau tanyakan, ini sangat menarik ini Kakak Muksin ya. Kakak Muksin ini dinilai atau dibayar itu pada awal pertama main kafe ya. main di kafe itu. Wow. Ini pemirsa harus tahu ini. Iya. Itu dibayar berapa itu? Waduh, waktu Ini awal kenal ya hobi yang menghasilkan. Ceritanya artinya saya menghasilkan uang sekian itu dapat berapa pada saat itu? waktu Pertama kali. 7.500. Wih, tahun 96. Tahun 9 7.500 Iya. tahun 96 itu mungkin sekarang itu ya totalnya mungkin ya sekitar 750.000 ya. Iya. Itu terus pada saat menerima Itu per orang 7.500. Iya, betul. Honornya. itu pada saat terima honor itu 7.500 itu bagaimana perasaan Wah, pada saat? bangga. Bangga ya. Wah, itu bangga, pokoknya nggak terhitung tuh kebanggaannya gimana. Rasanya tuh puas. Rasanya tuh waduh saya sudah bisa menghasilkan duit. Walaupun 7.500 waktu itu memang hanya band yang masih kelas lokal ya. Iya, Waktu iya. itu jadi per orang 7.500. Pertama kali saya dibayar 7.500. Itu sudah cukup pada saat itu. Wah, sangat cukup. Sangat cukup ya. Sudah artinya kita sudah bisa Walaupun sebenarnya saya nggak memikir ke situ awalnya. awalnya. Saya yang jelas walaupun kalau dibayar 2.500 atau yang penting wah dibayar nih. Tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang jelas sudah dihargain. Pertama kita mungkin merasa bangga bahwa Iya. ada kebanggaan bahwa ternyata bermain musik itu bisa menghasilkan uang. Betul. Dan jasa kami dipakai pada saat itu. Betul. Itu suatu prestasi sebenarnya, satu kebanggaan. Jadi gini, di samping pernah bermain musik di kafe, ya komersil di kafe, terus hijrah ke Bandung. Yang saya mau tanyakan ini, untuk sampai saat ini seorang musisi Muksin ini punya cita-cita besar itu di musik itu mau dibawa kemana? Saya hanya Bisa maju sedikit. cita-cita. Ya, maju sedikit supaya jelas ya. Saya hanya punya satu cita-cita bahwasanya karya saya bisa didengar seluruh dunia, itu aja. Wish. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, doakan pemirsa ya. Semoga salah satu putra daerah Sulawesi Selatan, musisi, gitaris yang punya karya yang sangat baik. Ini sudah banyak yang merasakan karya-karya beliau dan semoga bisa sampai ke kancah internasional. Amin, amin, amin. Saya juga doakan itu Kakak Muksin, semoga dalam bermusik terus menjadi yang terbaik. Jangan terlalu cepat untuk puas apa yang kita miliki, dan ingat ketika sudah mencapai ke puncak,
lihat-lihat juga sama kami ini di Oh, sini. siap. Pokoknya menoleh ke belakang dah. Siap. Jangan menjadi Insya orang yang sombong, Iya, tetap iya, rendah hati. siap. Gitu. Jadi cita-cita itu ya. Iya. Semoga bisa berkarya sampai ke internasional. Jadi mungkin ya kalau yang namanya sukses itu mungkin relatif ya. Iya. Yang jelas Tergantung niat dulu. Kerja artinya kita bagaimana berjuang untuk yang jelasnya tidak apa-apa. Semua yang namanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan itu sah-sah saja. Siap. Selama kita berpikir positif ya. Ini demi kemajuan industri musik yang ada di Indonesia ya. Dan alhamdulillah sekarang ada Muxin sudah punya manajemen. Ya namanya manajemennya itu Big Boss Manajemen yang di direkturnya itu teman juga. Jadi namanya Pak Uki. Jadi beliau itu memanajemeni karya-karya saya saat sekarang ini. Pak Uki ya. Itu Pak Uki memang bagian dia produksi bagian direktur. Label. Oh, direktur Manajemen Big Boss. Ya, jadi insya Allah nanti Oke, selamat malam Pak ya, manajer dari Big Boss Cafe ya. Iya. Ya. Big Boss Manajemen Manajemen Makassar ya. Iya. Luar biasa ini. Jadi beliau nanti akan menjadikan manajemen itu mungkin mengumpulkan semua musisi-musisi Makassar yang berbakat untuk kita jadikan kita orbitkan gitu. Jadi jadikan mereka kreativitas mereka bernyanyi, bermusik lebih maju lagi gitu. Amin. Saya sangat mendukung itu. Salah. Jadi gini. Mungkin teman-teman pemirsa ini penasaran ini. Banyak sekali yang penasaran. Iya, penasaran ini karena dari awal pembicaraan ini pengalaman-pengalaman yang sudah dikeluarkan oleh Kakanda Muxin ini, mungkin ada pemirsa yang saya mau dengar dulu petikan-petikan gitarnya ini. Boleh. Bisa mungkin dikeluarkan skillnya atau dawai-dawai yang petikan-petikan manis atau metal boleh juga. Banyak pokoknya ya, bisa. Iya, tapi yang saya bisa aja Bro. Maksudnya gitu. Ya kalau dikeluarin semua nanti bosan ya. Oke, pemirsa, kita mencoba untuk mendengarkan skill dari musisi handal Makassar ya, salah satu gitaris terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Kita saksikan ya. Oke, silakan. Mungkin bisa pindah. Ya, oke. Nah. Wes, luar biasa. Makasih Bro, makasih. Itu cuman tadinya saya pikir tadi ini cuma main gitar akor-akor. Ini ternyata ini lagunya ini terlalu sadis buat saya ini. Ini metal ya, metal. Iya, karena atau ada sedikit rocknya ya? Iya, itu cuman ini ciptaan sendiri atau lick sendiri cuman atau ngelik sendiri. Ini langsung ya, tanpa konsep. Iya, spontan gitu. Spontan. Luar biasa. Inilah seorang gitaris handal. Jadi mungkin kalau saya bisa namakan sudah king ya, rajanya gitar Makassar ini. Ya, enggak lah, masih banyak yang bagus Bro. Ya, enggak, jujur ini saya jarak 1,5 meter.
saya iya, iya. diperlihatkan skill seperti ini nih sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Biasanya kadang kita nonton di panggung dengan jarak yang berapa meter kan beda dengan yang Yang langsung live ya. live seperti ini. Ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Kanda Muksing sudah mau memperlihatkan apa yang dimiliki, terus sudah sempatkan membawa alat ke sini. Saya sangat bangga punya teman, punya sahabat seperti Kanda Muksing ini. Ada lagi yang saya mau tanyakan nih. Ini sangat menarik ini. Santai aja Ya. dulu, Bro. Silakan. Ngopi. Iya. Iya. Apa nih? Sebelum saya kenal Kakak Muksing ini, itu Ya kenalnya di mulai saya kenal ya, pemirsa, itu tahun 99. Iya. Waktu itu saya tidak pernah sangka bahwa pemain kafe, pemain rock itu bisa bermain jazz. Dan saya saksi hidup, pemirsa ya, bahwa Kakak Muksing ini mendapatkan juara 1 di festival jazz di tahun 99 dan mendapatkan gitaris terbaik. Wih, ini luar biasa ini. Ini mungkin banyak pemirsa yang tidak tahu dan banyak teman-teman musisi yang ada di Makassar ini yang tidak tahu, dan saya saksi hidup. Itu tahun 99 ya. Iya, 99. Nama bandnya masih ingat itu nama bandnya? The Campbells. The Campbells Band. Itu awalnya Pink Oxide kalau tidak salah, Pink Oxide ya. Jadi pecahan dari teman-teman. Bisa maju sedikit? Pecahan Kurang jelas. dari teman-teman Pink Kursinya Oxide. saja. Jadi waktu itu teman-teman ada Bang Ilham, ada Agus dan teman-teman band yang di beberapa instansi yang ikut gabung waktu itu. Iya. Dan itu juga kompetisinya tiba-tiba. Jadi Latihannya juga tiba-tiba masa tapi tiba akal ini. tapi alhamdulillah teman-teman semua itu sudah kreatif, sudah punya persiapan yang cukup matang gitu. Jadi Pada saat itu. Terus begini, apa yang membuat Kakak Muksing ini harus mau tidak mau apapun yang terjadi saya harus ikut festival itu? Apa yang membuat memberikan motivasi atau inspirasi dari mana sampai berani untuk ikut ajang kompetisi festival jazz di tahun 99? Betul sekali. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Iya. Waktu itu sebenarnya saya Selalu iseng-iseng. belum bisa merasakan atau bisa mengenal secara Tantangan ya. Secara benar-benar paham jazz itu gimana sih gitu. Betul. Cuman saya punya semangat gitu. Semangat ini. Saya punya percaya diri bahwasanya saya mampu bisa bawain musik ini gitu. Iya. Karena alhamdulillah Ini saya merinding ini Kak Muksing ini. yang jelas saya bisa ngerasain harmonisasi musik itu yang gimana sih enak gitu, karena udah ada dasar dari festival kompetisi rock kemarin dengan teman-teman marchingnya, sudah ada pengalaman sebelumnya. Jadi waktu itu saya nggak canggung lagi untuk bagaimana bisa mengolah musik yang harmonis gitu. Yang jelas sudah ada dasar. Akhirnya saya ajak teman-teman untuk ikut. Waktu itu namanya Festival Musik Jazz Merah Putih Asia. nasional. Nasional. Itu nasional. Waktu itu yang juri itu ada almarhum Idang Rasidi, terus ada Dewa Bujana, ada Bintang, dan sebagian teman-teman dari waktu itu dari radio ya, ada sebagian radio. Terus dari band-band Krakatau waktu itu. Iya. Jadi mungkin itu prestasi yang paling terbesar dalam hidup. Iya, karena waktu itu artinya ajang-ajang festival musik itu mungkin yang prestasi yang paling terbaik pada saat itu yang didapatkan. Bagi saya itu waktu itu terunik karena kenapa? Kalau di festival rock itu udah biasa. Tapi ini jazz gitu, jazz yang betul-betul waktu itu masih jarang yang mainin teman-teman ya. Betul. Cuman waktu itu saya dan teman-teman untuk memutuskan, ayo kita coba. Iya. Dan saya saksi pada saat waktu itu. Jadi kita latihan, waktu itu kita bawain lagunya Level 42 ya. Iya. Terus sama lagunya Future of You waktu itu. Sama lagunya Almahera. Ya. Aku teruna. Betul ya. Siap. Ya, jadi gini.
musik festival 2099 itu festival jazz dan dimenangkan oleh band Campbells. The Campbells dan leader pada saat itu Saya. Kakak Muksin. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin di dunia festival musik ya. Iya. Begini Kak Muksin. Dulu itu ketika kita mau belajar bermusik itu sangat susah. Sangat susah. Ini saya cuma mau pendapat atau apa harapan seorang Muksin ini dengan di era zaman sekarang. Zaman sekarang ini semua serba canggih, semua serba ada. Ya, jadi Istilahnya dunia dalam genggaman. Iya, Ya. benar. Di zaman dulu kita ingin berlatih musik susah, dapat alat musik susah, terus Dapat kita studio juga susah. susah ya. Sekarang ini kita ngulik lagu itu gampang sekali. Tinggal Bukan lagi ngulik, nyontek. nyontek. Ya, karena semua ada tutorial ya. Lagu ini mungkin ada linknya seperti ini. Kita buka YouTube itu ada. Itu bagaimana seorang Muksin menilai musikalitas di eranya Muksin di zaman sekarang ini. Pertanyaan yang juga sangat menarik ini, bro. Iya. Jadi perbedaannya itu kualitas kita dalam mengulik itu memang zaman kita dulu itu sangat benar-benar apa ya, fokus banget dalam mengulik. Kenapa? Karena kita harus dengerin baik-baik tuh notasi baik dari segi vokal maupun semua instrumen yang ada di lagu itu gitu. Jadi Memang di jiwa ya, iya, harus memang masuk di harus. Jadi kita ngulik itu bukan hanya nggak sama sekarang ngulik contek di YouTube, oke selesai. Ini enggak. Kita harus cari ini not melodinya gimana sih? Iya. Harus cari buku dulu. ya, baca partitur ya. Partitur atau apa namanya, waktu itu partiturnya ada banyak teman-teman punya, kita itu pun biasa kita pinjam terus dibalikin, kadang ada yang nggak balikin. Jadi benar-benar kita nguliknya itu pakai buku juga. Jadi kita nyari, misalnya nih saya ngulik lagunya Jingwi Mama Stim, itu kita benar-benar cari bukunya sama kasetnya. Jadi benar-benar lagu itu sementara kita dengar terus, kita juga ngulik. Jadi pada saat kita ngulik kita dengar. Jadi apa ya? Jadi makanya tadi saya bilang di awal, makanya kalau dulu kita ngulik lagu pakai tape deck itu cepat rusak. Karena apa? Ngulang-ngulangnya itu. Jadi benar-benar kita konsep ngulik kita di zaman dulu itu benar-benar rapi. Betul. Dan harus tahu. Kalau nggak tahu Jadi kita nggak memang berani. betul-betul bakat yang kita miliki pada saat itu memang luar biasa pada saat itu. Jadi memang yang dituntut itu jiwa, jiwa dan rasa dan best talentanya sudah betul-betul sudah terpatrik dalam. Mungkin zaman dulu itu ketika kita bermusik kita memang betul-betul mencintai musik. Mungkin saat ini banyak yang bermain musik untuk gaya-gaya, mau dilihat nampil. Akhirnya musikalitas yang mereka miliki itu beda dengan musikalitas di zamannya Kakak Muksin ya. Itu pendapat dari Kakak Muksin di era 80-an dan di era 90-an dan di era 2022 itu sangat jauh berbeda. Ya, istilahnya kalau dalam perang itu kita ini berdarah-berdarah dulu. Kita ini setengah mati, di zaman sekarang dipermudah. Langsung merdeka. tanpa susah payah lagi. Jadi langsung menikmatin gitu. Menikmati karena semua dipermudah. Iya. Jadi musisi-musisi yang lahir ini kadang bukan kita mencelah atau enggak, iya, betul. Atau semacamnya, cuman ini perbandingan yang kami bicarakan, bukan bahwa sekarang musikalitas itu jelek, bukan. Cuma perbandingan di era 90-an dengan di era di era zaman sekarang yang modern ini itu memang sangat berbeda. Dan memang betul-betul kita ngulik itu. Jadi kita memang harus tahu rasanya. Ini waduh belum ini
misalnya nih kayak bendingnya kayak jadi benar-benar dirasain gitu karena Iya, iya. itu nada yang berulang-ulang terus kita ulik. Betul. Nah, itu jadi keseriusan kita, fokus kita dalam mengulik itu betul-betul ekstra kekuatan otak gitu dan kekuatan jiwa gitu. Jadi walaupun Luar biasa. berjam-jam di dalam kamar ngulik itu kita nggak terasa sampai ngulik mulai pagi. Makin kita Ngulik. ya artinya kita cintai pekerjaan juga pada saat itu. Jadi makin kita masuk ke dalam musik itu makin tak terasa waktu gitu. Iya, iya. Jadi kita udah istilahnya kita udah dapat nikmatnya gitu bermain musik itu betul-betul pada saat kita ngulik gitu. Artinya di eranya Kakak Muksin itu ya seperti itu cerita pengalaman yang dimiliki. Jadi ada satu hal yang saya sampaikan bahwasanya memang Bisa sedikit bedanya ya maju. Kursinya saja dimajukan. apa bedanya kalau zaman sekarang itu memang rata-rata mempelajari teknik ya, banyak mempelajari teknik. Jadi dulu kita juga belajar teknik tapi kita lebih mengarah ke bagaimana skill itu kita pelajari bisa benar-benar rasanya dapat, feel-nya dapat. Jadi setiap note yang kita mainkan itu betul-betul pas. Walaupun kita waktu itu masih buta not balok atau apa, tapi memang kita sudah insting yang kita pakai waktu itu. Jadi Feeling. jadi memang terlatih. Rasa, insting semua harus Jadi semua rasa menyatu kita ya. terlatih ya. Akhirnya Jadi di saat sekarang kita bisa menghasilkan karya ya. Karena kita sudah melewati basic yang memang akan larinya ke sana. iya, Gitu. begitu. Walaupun kita punya teknik, tapi kita udah bisa. Ya alhamdulillah dengan banyaknya pengalaman kita udah bisa pilah, kita udah bisa tahu kadar kita itu. Misalnya saya sekarang main pop rock progresif ya. Tapi progresifnya itu yang kayak gimana? Kan banyak. Jadi saya main di pop cukup rocknya cukup segini. Apa yang saya miliki dan apa yang saya bisa, itu yang saya salurkan ke dalam karya. Dan kalaupun saya maksa itu bukan karya menurut saya sih, karena kita berkarya itu benar-benar membawa diri. Itulah saya, bukan Joe Satriani, bukan CV5, bukannya itulah saya. Tapi kita juga nggak boleh lupa sejarah. Kita nggak boleh berpaling dari sejarah. Maksud saya di sini kita nggak bisa berpaling dari referensi yang pernah kita jalani gitu. Luar biasa. Ini pesan yang sangat bijak. Kata Kakak Muksin, jadilah diri sendiri. Iya benar. Jangan menjadi orang lain. Karena untuk menjadi diri sendiri itu mungkin sangat lebih baik. Ya, dan tidak apapun gampang. Apapun yang kita lakukan ya itulah kita, itulah saya, inilah karya saya. Cuek aja. Jadi orang ya bilang cuek apa. aja. Jadi yang menilai itu mungkin para penikmat musik yang ada di Indonesia. Iya benar. Kembali lagi, selain bermain gitar elektrik di saat sekarang ini, itu bisa bermain gitar akustik juga. Alhamdulillah. Bisa. Bisa. Fingerstyle bisa. Bisa. Tapi nggak sejago Alibata lah. Kalau saya jago Alibata itu. Ini Alibata ini yang sempat menggemparkan dunia juga ini. Enggak. Di Itu beda. jagat musik fingerstyle bahkan di seluruh dunia, diakui ya. Iya, Ini betul salah itu. satu juga musisi yang ada di tanah air di Indonesia ini. Alibata, saya salut. Selamat malam Bang Alibata kalau nonton. Iya, kalau nonton ya. Jadi begini, Kakak Muksin, mungkin bisa saya dengarkan petikan gitarnya dengan gitar akustik ya, bisa ya? Boleh. Boleh. Oke, Tapi tunggu saya ya. nggak bawa gitar akustik. Ada, iya. Siap. Oke. Oh jadi langsung ini. Ya. Ini gitarnya sudah saya pesan ini 1 bulan lalu.
saya menunggu Kakak Muksin untuk hadir di meja podcast Pranala Production. Tunggu ya, lagi prepare dulu. Ambil dulu lah gitarnya. Dikasih dekat saja. Mic-nya. Gini ya. Ya. Oke. Ya, Oke. Aduh. mulai ya. Oke, Oke. kita saksikan petikan gitar dari seorang gitaris yang punya karya khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, silahkan Kakak Muksin. Luar biasa. Saya merinding ini pemirsa. Wis. Asik ini. Itu aja yang saya miliki. Luar biasa, luar biasa. Ini pembuktian yang sangat luar biasa. Terima ini. kasih. Ini bukan cuma cerita belaka ya. Seorang gitaris asal Makassar ini yang sangat cakep, punya ilmu bermusik itu luar biasa. Ini saya bangga punya sahabat seperti beliau ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ini. Oh iya, sudah sama-sama. bisa berbincang-bincang di meja podcast Pranala Production. Saya Mungkin juga sangat sebelum berterima saya ya, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup podcast malam ini, mungkin ada penyampaian buat musisi-musisi yang ingin berkarya, musisi-musisi muda. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Kakak Muksin. Oh ya, buat teman-teman musisi, baik junior maupun adik-adik maupun yang teman-teman seumuran saya gitu ya, maksudnya pesan saya adalah jangan cepat puas dan tetaplah selalu semangat dalam bermusik. Apapun musik itu, tetaplah punya cita-cita yang besar, karena suatu saat kita akan dapat hasilnya sendiri. Amin, amin. Jadi tetap semangat dan tetap mesti punya cita-cita berkarya, karena musisi itu akan dirasakan sah, dilihat sah apabila kita sudah punya karya sendiri. Bes, ya. Jadi harapan Betul. saya semoga teman-teman musisi Makassar, adik-adik musisi Makassar Khususnya tetap, ya. itu khususnya Makassar, tetap semangat dan tetap
berjuang untuk Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, tetap berjuang untuk menjadi musisi sejati. Wis. Oke, pemirsa, itulah kata-kata singkat dari seorang legend, musisi, gitaris handal yang ada di Makassar ini, dewanya gitar. Jangan cepat puas apa yang sudah kita miliki. Kita terus belajar, terus berkarya, terus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu pesan dari seorang gitaris, musisi, Kakak Muksin. Oke, Kakak Muksin, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Semoga pertemuan ini menjadi bisa mendapatkan hasil dan bisa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan selalu umur yang panjang, diberikan kesehatan dan untuk terus berkarya di dunia industri musik Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.